Kabupaten Banyumas merupakan salah satu wilayah administratif yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dengan kota Purwokerto sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi. Kabupaten Banyumas terletak secara strategis di bagian barat Jawa Tengah. Kabupaten Banyumas dikelilingi oleh beberapa wilayah kabupaten lainnya. Di sebelah utara ada Kabupaten Brebes, di sebelah timur ada Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen, serta Cilacap di sisi selatan dan barat. Salah satu ciri geografis yang paling menonjol dari Banyumas adalah keberadaan Gunung Slamet yang terletak di bagian utara dan merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah. Nah, gunung ini bukan hanya menjadi ikon alam daerah, tetapi juga menjadi penopang ekosistem sumber air dan destinasi wisata alam yang menjanjikan. Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan, 30 kelurahan, dan 301 desa. Pada tahun 2024, jumlah penduduknya mencapai 1.864.665 jiwa, dengan luas wilayahnya 1.335,30 km, menjadikannya salah satu kabupaten dengan populasi besar di Jawa Tengah. Kepadatan penduduk ini seiring dengan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang, terutama di sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Secara budaya, Banyumas merupakan bagian dari wilayah budaya Banyumasan yang memiliki kekhasan tersendiri dalam konteks budaya Jawa. Bahasa yang digunakan masyarakat setempat adalah bahasa Banyumasan, atau yang lebih populer disebut Nyapak, yaitu salah satu ragam dialek bahasa Jawa yang unik dan khas. Dialek ini mencerminkan kepribadian masyarakat Banyumas yang egaliter, terbuka, dan lugas. Teori ekonomi regional. Ilmu ekonomi regional atau ilmu ekonomi wilayah adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi satu wilayah dengan wilayah lainnya. Ekonomi regional memiliki beberapa peranan penting dalam penentuan kebijakan ekonomi daerah, seperti penentuan sektor potensi unggulan untuk dikembangkan, menganalisis potensi ekonomi, ketersediaan fasilitas wilayah, dan kepadatan penduduk. Kabupaten Banyumas menggunakan teori ekonomi basis karena teori ini sangat efektif dalam mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan wilayah melalui pemasukan dari luar daerah. Dalam teori ini, kegiatan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu sektor basis dan sektor non-basis. Sektor basis adalah kegiatan ekonomi yang menjual produk atau jasa ke luar daerah, sehingga mampu menarik pendapatan eksternal yang kemudian mendorong perkembangan ekonomi lokal secara keseluruhan. Penerapan teori ini sangat relevan dengan kondisi Banyumas yang memiliki berbagai sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, kerajinan, dan energi. Sektor-sektor tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tapi juga memiliki pasar di luar wilayah Banyumas. Dengan pendekatan teori basis ini, Banyumas dapat fokus mengembangkan sektor-sektor yang benar-benar menghasilkan arus pendapatan masuk dari luar, sehingga mendukung pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan merata. Kabupaten Banyumas tentu memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dan berpeluang signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Beberapa sektor yang menjadi andalan dan memiliki kontribusi nyata terhadap pemasukan daerah, di antaranya Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian. Letak geografis yang strategis, topografi yang beragam, serta kesuburan lahan menjadikan wilayah ini ideal untuk pengembangan pertanian yang menyeluruh. Pertanian di Banyumas tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga sebagai pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Sektor tanaman pangan masih menjadi tulang punggung utama pertanian Banyumas. Komoditas utama yang banyak dibudidayakan mencakup padi, jagung, singkong, dan kedelai yang tersebar di hampir seluruh kecamatan. Padi sebagai bahan pangan pokok menjadi fokus utama dalam produksi pertanian, dengan sistem tanam 2 hingga 3 kali dalam setahun pada beberapa daerah yang memiliki akses irigasi teknis. Produktivitas tanaman pangan di Banyumas didukung oleh berbagai faktor, mulai dari pola tanam yang adaptif, penggunaan bibit unggul, hingga pendampingan penyuluh pertanian yang aktif mendampingi petani. Selain itu, peran kelompok tani dan gabungan kelompok tani atau gaboktan juga sangat penting dalam memperkuat kapasitas produksi dan distribusi hasil panen.
Selain tanaman pangan, sektor perkebunan juga memberikan kontribusi penting dalam struktur pertanian Banyumas. Komoditas kelapa deres menjadi salah satu hasil perkebunan yang paling banyak diproduksi. Pengolahan nira kelapa menjadi gula kelapa tradisional atau gula merah tidak hanya menjadi kegiatan ekonomi, tetapi juga telah menjadi bagian dari warisan budaya lokal. Sementara itu, komoditas karet banyak dikembangkan di wilayah Kecamatan Sumagede, Banyumas, dan Kemeranjen, baik melalui perkebunan rakyat maupun swasta. Komoditas ini menjadi sumber pendapatan penting, terutama bagi masyarakat pedesaan yang memiliki lahan karet. Nilai tambah dari sektor ini juga meningkat seiring dengan pengolahan getah karet menjadi bahan baku industri. Sementara itu, inisiatif menarik datang dari Desa Purwodadi, Kecamatan Tambak, di mana masyarakat mulai mengembangkan budidaya anggur. Meskipun belum berskala besar, budidaya ini menunjukkan inovasi dan adaptasi petani terhadap peluang pasar serta perubahan iklim. Dengan dukungan teknologi sederhana, pelatihan, dan pembinaan, anggur lokal dari Banyumas berpotensi menjadi komoditas hortikultura unggulan baru, sekaligus membuka peluang pengembangan agrowisata edukatif. Selanjutnya, datang dari sektor pariwisata. Kabupaten Banyumas memiliki keanekaragaman wisata dari wisata alam, wisata religi, hingga wisata pendidikan yaitu museum. Perkembangan yang cepat hingga tahun 2023 merujuk pada data Badan Pusat Statistik dilihat dari status pengelolaannya, objek wisata di Kabupaten Banyumas yang dikelola oleh pemerintah atau BUMN berjumlah 19 pariwisata, pemerintah kabupaten 12 pariwisata, BUMDes 22 pariwisata, dan swasta 39 pariwisata. Meskipun tren wisata terus berkembang dengan hadirnya berbagai jenis wisata buatan seperti taman hiburan, wisata edukatif, hingga wisata tematik modern, wisata alam tetap menunjukkan eksistensinya sebagai daya tarik utama dari para wisatawan. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka kunjungan ke destinasi-destinasi alam yang tersebar di berbagai daerah. Salah satu contoh yang menonjol adalah kawasan wisata alam Baturaden di Kabupaten Banyumas. Komplek wisata Baturaden terdiri dari beberapa lokasi yang saling melengkapi dan menawarkan pengalaman alam yang beragam, seperti lokal wisata Baturaden dengan pemandangan pegunungan dan udara sejuknya, bumi perkemahan yang cocok untuk aktivitas luar ruang dan edukasi lingkungan, telaga sunyi yang menawarkan ketenangan alami bagi para pencari keteduhan, serta Pancuran 7 dan Pancuran 3 yang dikenal dengan air panas alami dan dipercaya memiliki khasiat bagi kesehatan. Tidak hanya itu, Wana Wisata Baturaden juga menyajikan hutan wisata yang terjaga kelestariannya sehingga cocok untuk kegiatan trekking dan observasi alam. Fenomena tingginya animo masyarakat terhadap wisata alam ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan akan ruang terbuka dan interaksi dengan lingkungan alami, tetapi juga menunjukkan tren perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesehatan fisik dan mental. Tidak hanya itu, sektor kuliner dan kreatif juga tidak kalah menarik dari Kabupaten Banyumas. Kuliner khas seperti mendoan, soto Sukaraja, dan getuk goreng bukan hanya menjadi menu favorit masyarakat lokal, tetapi juga telah menjelma sebagai identitas budaya Banyumas yang mampu menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Keunikan cita rasa, bahan lokal yang otentik, serta penyajian yang khas membuat kuliner Banyumas memiliki daya tarik tersendiri yang terus dicari, baik sebagai pengalaman wisata kuliner maupun oleh-oleh khas daerah. Kekuatan kuliner ini memberikan kontribusi signifikan terhadap sektor ekonomi kreatif, menciptakan peluang usaha di bidang kuliner, UMKM, hingga jasa pengemasan dan distribusi. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Banyumas telah menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Terutama selama pandemi COVID-19, analisis SWOT menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi pertumbuhan yang agresif. Selain itu, sektor ekonomi kreatif Banyumas juga diperkuat oleh produk-produk kerajinan tangan seperti batik Banyumasan, kerajinan bambu, dan anyaman tradisional. Kerajinan ini dibuat langsung oleh tangan-tangan terampil para pengrajin lokal yang mewarisi teknik dan motif dari generasi ke generasi. Batik Banyumas, misalnya, memiliki corak dan warna khas dengan sentuhan filosofi lokal yang menjadikannya berbeda dari batik daerah lain. Begitu pula dengan kerajinan bambu dan anyaman yang tidak hanya bernilai fungsional, tetapi juga estetis dan bernilai jual tinggi. Produk-produk ini sering dipasarkan tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga menembus pasar nasional, bahkan internasional melalui pameran, marketplace digital, dan kemitraan dagang.